Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Nia Sintiawati dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi kebantenan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang daerah tempat saya tinggal nih, yaitu Kabupaten Lebak, dari mulai visi misinya, kuliner, budaya, kerajinan tangan, destinasi wisata, industri, sumber daya alam dan sumber daya manusianya, ciri khas, dan keseniannya nih. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Visi dan misi Kabupaten Lebak. Visi Kabupaten Lebak 2019 sampai 2024 yaitu Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Kemudian misi Kabupaten Lebak 2019 sampai 2024 yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. 2. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, tadi visi dan misi dari Kabupaten Lebak. Next. Oke, selanjutnya kita ke kuliner dari Kabupaten Lebak. Yang pertama itu ada bakso ikan malingping. Bakso ikan malingping ini terbuat dari bahan dasar daging ikan dan tanpa pengawet juga. Oke, yang kedua itu ada emping, melinjo, dan keceprek. Yang ketiga itu ada lemeng. Lemeng ini terbuat dari beras ketan dicampur kacang tanah, santan, dan dipanggang di bambu. Kemudian yang keempat itu ada opak. Opak khas Lebak ini bertekstur renyah dan kering. Terbagi menjadi dua, yaitu opak ketan dan opak singkong. Nah, yang kelima itu ada angen lada. Nah, angen lada ini terbuat dari bahan dasar babat sapi yang dimasak bersamaan dengan berbagai macam bumbu rempah-rempah. Nah, yang keenam ada kue pasung. Kue pasung ini terbuat dari tepung beras dan gula merah. Nah, yang ketujuh itu ada gipang. Gipang ini terbuat dari beras ketan dan gula. Kemudian yang kedelapan itu ada sate bebek. Sate bebek ini berasal dari Cibeber, Kabupaten Lebak. Jadi kalau teman-teman suka kulineran nih, wajib cobain kuliner dari Kabupaten Lebak nih. Rasanya enak-enak kok teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke destinasi wisatanya. Oke, yang pertama itu ada adat suku Baduy. Desa adat Baduy ini terletak di Desa Kenekes, Luwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian yang kedua itu ada negeri di atas awan. Negeri di atas awan ini terletak di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian yang ketiga itu ada kebun teh Cikuya. Nah, kebun teh Cikuya ini terletak di Kampung Cikuya, Desa Hegar Manah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Kemudian yang keempat itu ada Pantai Sawarna. Pantai Sawarna ini terletak di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Berjarak sekitar 150 km dari kota Rangkas Bitung. Kemudian yang kelima itu ada Pantai Bagedur. Pantai Bagedur ini terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, berjarak sekitar 115 dari kota Rangkas Bitung. Kemudian yang keenam itu ada Museum Multatuli nih. Museum Multatuli itu terletak di Jalan Alun-Alun Timur nomor 8, Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Nah, kawasan peruntukan industri Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki potensi agroindustri yang cukup tinggi dengan dukungan penyediaan bahan yang memadai. Kemudian industri yang sesuai dikembangkan adalah industri yang sedang dan industri kecil atau rumah tangga yang memanfaatkan bahan bakunya dari kegiatan pertanian wilayah sendiri nih.
pengolahan sektor industri pada tahun 2010 yaitu sekitar 2,16%. Pertumbuhan sektor industri tersebut merupakan pertumbuhan sektor terendah dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak. Selanjutnya kita ke sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sumber daya manusia di Kabupaten Lebak ini masih menjadi masalah besar nih teman-teman. Mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter itu tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemuda untuk berkiprah di berbagai bidang agar terciptanya generasi muda yang berkualitas yang memiliki daya saing. Kabupaten Lebak ini memiliki sumber daya alam yang potensial. Nih, daerah ini tuh memiliki sejumlah bahan tambang emas, batu bara, geolit, damomolit, pasir hitam, pasir kuarsa, dan bahan tambang lainnya. Kemudian Lebak juga itu memiliki potensi sektor perkebunan dengan komoditi kelapa sawit yang terluas di Pulau Jawa, karet, kakao, dan komoditi pertanian lainnya. Selain itu, daerah ini tuh memiliki potensi perikanan laut dan panjang pantai itu 75 km dari Muara Binuangen sampai Cibareno, daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baik, selanjutnya yaitu ada kerajinan tangan dari Kabupaten Lebak. Nih, yang pertama itu ada tas koja. Tas koja ini terbuat dari pohon terep yang terdapat di kawasan hutan adat masyarakat Baduy. Nah, cara pembuatan dari tas koja ini yaitu kulit pohon disayat-sayat tipis dan dipilin menyerupai tali. Kemudian tali tersebut itu dijalin sampai membentuk tas. Kemudian yang kedua itu ada lomar atau romal, yaitu ikat kepala khas suku Baduy. Kemudian yang ketiga itu ada kain tenun Baduy. Dan yang keempat itu ada gelang Baduy yang terbuat dari serat kulit kayu terep. Next, selanjutnya kebudayaan dari Kabupaten Lebak. Yang pertama itu ada upacara tradisional, upacara serentahun, upacara daur hidup, upacara kelahiran dan masa bayi, upacara masa kanak-kanak, upacara adat perkawinan, upacara adat kematian. Kemudian yang kedua itu ada cerita rakyat. Contohnya yaitu ada Gunung Sapengki dari Lebak dan asal mula Cibalakan. Kemudian yang ketiga itu ada permainan anak-anak, yaitu seperti agot, bebentengan, bekel, boy-boyan, congklak, dampu, engklek, gatrik, jajangkungan, lompat tali, main kelereng atau gundu, oray-orayan, panggal, peletokan, dan susumputan. Potensi budaya di Kabupaten Lebak itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Dan jika kebudayaan itu dikembangkan, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Lebak. Apalagi Kabupaten Lebak itu mempunyai kampung adat Baduy yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke, selanjutnya ada ciri khas dari kesenian Kabupaten Lebak. Yang pertama itu ada Geong Gede. Nah, Geong Gede ini salah satu jenis kesenian yang menjadi bagian dari siklus kehidupan masyarakat pesawahan yang berada di Desa Citore, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Kemudian yang kedua itu ada Rengkong. Nah, Rengkong ini adalah kesenian asli Sunda yang lahir dari budaya masyarakat yang terkenal agraris. Nama Rengkong diambil dari nama alat yang dahulu digunakan untuk memanggul beras. Kemudian yang ketiga itu ada Dogdog Lojor. Nah, nama Dogdog Lojor ini diberikan oleh masyarakat umum karena berfokus pada 3 buah alat musik tetabuhan dalam kesenian tersebut. Kemudian yang keempat itu ada celempung. Nah, celempung ini adalah alat musik yang terbuat dari
bambu yang memanfaatkan gelombang resonansi yang ada dalam ruas batang bambu. Alat pemukulnya terbuat dari bahan bambu atau kayu yang ujungnya diberi tanda tipis agar menghasilkan suara nyaring. Kemudian yang kelima itu ada ubruk. Nah, ubruk ini adalah teater tradisional yang berkembang di daerah Banten. Perpaduan antara unsur komedi, gerak, musik, dan sastra atau lakon. Kemudian ada debus. Nah, debus ini kesenian bela diri dari Banten. Kemudian yang ketujuh itu ada angklung buhun. Nah, angklung buhun ini adalah salah satu kesenian khas suku Baduy yang dianggap sakral dan memiliki nilai khusus di dalamnya. Biasanya angklung buhun hanya dimainkan sekali dalam 1 tahun, yaitu pada saat upacara ngasek. Nah, upacara ngasek ini merupakan salah satu bagian dari upacara adat saat penanaman padi. Dengan adanya upacara ngasek yang diiringi dengan pertunjukan angklung buhun, diharapkan agar proses penanaman padi hingga panen dapat berjalan lancar dan diberikan berkah dengan hasil panen yang melimpah. Baik, mungkin cukup perkenalan Kabupaten Lebak dari saya, dari mulai visi misinya, destinasi wisata, kuliner, kebudayaan, kesenian, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.